Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, monggo kita lanjutaken ngaji kita Kitab Bulughul Maram. Saderengipun kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kalih kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ketiga untuk hajat-hajat kita semuanya. Mugi-mugi Allah paring datang kita sedaya umur ingkang panjang, sehat wal afiat, rezekine kathah damel ibadah, keluargane sakinah mawaddah warahmah, anake dados anak soleh solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza sami'tumul iqamah, tatkalane ngrungu sapa sira kabeh al iqamah ing qomat, famshu moko mlaku sira kabeh ilas sholati, tumandang marang salat. Wa alaikum lan iku ing ngatasi panjenengan semua, ing ngatasi sira kabeh, as-sakinatu utawi anteng, wal waqor lan tenang. Wala tusri'u lan ojo melayu sapa sira kabeh, ojo kesusu sira kabeh. Fama adraktum fama mongko barang adraktum kang nemu sira kabeh, fasallu adraktum kang nemu sira kabeh ing ma, fasallu mongko salat sira kabeh. Wa malan barang fatakum kang pot saking sira kabeh, faatimmu mongko padha nyempurnakno sira kabeh. Muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Idza sami'tumul iqamah, ketika kita mendengarkan iqamah sudah dikumandangkan, qomat sudah dibacakan, famshu ilas shalah, maka segeralah untuk menuju salat. Mboten segera dari rumah ya, yang sudah ada di masjid segera bentuk shaf yang bagus. Qad qamatis shalah, ngadeg, langsung bentuk shaf. Wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan ketika kita membentuk shaf itu, ketika kita berjalan menuju tempat shaf kita itu dalam kondisi yang tenang dan juga yang sopan. Artinya ndak usah banyak ngomong. SOP ini apa SOP niku? Standar operasional proses. SOP ini yang ngatur soft niku, panjenengan nek pun qomat ngadeg dipasno sikile ngadep kiblat kabeh, kemudian didelok kanan kirine diluruskan, didempetno nek iso tak sikile, baune didempetno plek pun mantun, lihat tempat sujud, disiapkan batinnya untuk menghadap Allah. As-sakinah wal waqar. Wala tusri'u, dan jangan kesusu-susu, kowe qomat melayu sampai menggos-menggos. Allahu Akbar. Santai aja.
Waktune qomat ya mlaku sak derma nglakoni pas waktune panjenengan oleh apa ya ikuti itu. Fama adraktum fasallu. Ketika kalian dapati imam itu dalam kondisi sujud ya udah ikut takbir kemudian ngikut sujud. Ketika imam dalam kondisi i'tidal, takbir kemudian ikuti i'tidal dan ngikuti sholat. Kenapa demikian ya? Ya salah satu dari agar jamaah di sebelahnya yang sudah sholat itu tenang, yaitu tadi dengan cara panjenengan ngikuti gerakan imam langsung. Contoh, panjenengan di situ sholat sendiri atau beberapa orang ya, ada tempat luang panjenengan di situ, sik ngadeg kae liyane wis sujud dan lain sebagainya. Makmum sebelah kan rada sopo iku ngadeg kae. Sopo kari ya. Tapi kalau panjenengan langsung ngikuti irama akan tidak mengganggu orang. Akan tidak mengganggu orang. Oleh karenanya salah satu mungkin ya alasannya kenapa langsung disuruh ngikuti imam itu ya biar tidak mengganggu stabilitas jamaah, ya, tidak mengganggu stabilitas jamaah. Selain itu ya semakin banyak yang kita ikuti sholatnya bersama imam ya semakin banyak pahalanya. Wa ma fatakum fa'atimmu. Kemudian kalau kita ini telat ya tinggal nanti kita menyempurnakan sholat yang kita tinggalkan, yang tidak bisa kita ikuti bersama imam. Sebagaimana kita mengaji fikih itu, apakah mengikuti imam saat imam itu sudah i'tidal mendapatkan rokaatnya sholat Pak? Seperti yang kita fahami dalam fikih, maka tidak masuk satu rokaat. Orang itu terhitung dapat satu rokaat manakala dapat rukuknya imam dan panjenengan sudah membaca Fatihah minimal ya bismillah sampai iya kana budu gitu, langsung aja ngikut untuk mengejar rukuknya ya, untuk mengejar rukuknya. Batasan orang itu terhitung satu rokaat itu ketika mengikut imam masih dalam kondisi rukuk, panjenengan ikut rukuknya imam. Kalau tidak mendapati rukuknya imam, maka tidak terhitung ikut satu rokaat, berarti nanti nambah rokaat lagi. Dan selain mendapati rukuknya imam, panjenengan sudah membaca Al-Fatihah walaupun sekedar panjenengan bisa baca. Itu dalam kajian fikih. Wa an Ubay bin Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatur rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatur rajuli utawi salate wong lanang siji ma'ar rajulis semertane wong lanang siji liyane iku azka luwe apik luwe akeh pahalane min salatihi saking salate rajul wahdahu hali ijenan wa salatuhu lan utawi salate rajul ma'ar rajulaini beserta dua orang laki-laki iku azka min salatihi luwe apik tinimbang salate rajul ma'ar rajuli besertane wong lanang siji wa makana aktsaru fa huwa ahabbu ilallah dan sholatnya orang yang lebih banyak ya itu lebih dicintai mungguhi Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menerangkan bahwa minimal orang berjamaah itu satu imam satu makmum. Satu imam satu makmum. Itu sholat jamaah. Semakin banyak makmumnya, semakin banyak pahalanya, semakin bagus. Sholat ijen luwe elek tinimbang sholat, yo ono sholat si elek ya, si apik, sholat kok elek. Artinya pahala yang banyak itu
Orang yang sholat berjamaah walaupun satu orang makmumnya itu lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat makmumnya 2 itu lebih baik daripada sholat yang makmumnya 1. Begitu pula semakin banyak makmumnya akan semakin banyak pula pahala dan kebaikannya di dalam sholat itu. Ya, ini semakin banyak semakin baik. Malah di tengah masjid mawon. Alhamdulillah masjid kita ini sudah, alhamdulillah perlu kita syukuri. Tapi ayo kita tingkatkan. Panjenengan merapat ke masjid, ya, mendaftarkan dirilah menjadi anggota masjid ini. Walaupun gak ono daftari jadi ini Pak Subi. Ono pendaftaran anggota Masjid Al-Hidayah gak ada. Padahal Pak Subi ingin didaftar. Ya minimal kita ini punya inilah, punya ikatan ini masjid saya. Ini masjid saya. Bagaimana kita bisa mengatakan ini masjid saya kalau kita tidak pernah masuk di dalamnya? Apa Pak keuntungannya kita ini punya masjid ini? Masjid ini rumahnya Allah. Rumahnya sinten? Gusti Allah. Berarti Gusti Allah teng mriki ta? Gusti Allah teng mriki ta? Nggih teng mriki, nggih. Gusti Allah teng mriki. Berarti gak ono nang kono, ya ono. Maksudnya masjid itu buyutullah, rumahnya Allah itu, ya memang Allah melabelkan rumahnya di dunia itu ya di masjid ini. Yang kedua, simbol-simbol kebaikan itu sesuatu yang ditempeli dengan nama Allah itu pastinya simbol kebaikan. Lah, panjenengan menyematkan diri, nyantolni jeneng Bapak Haji Sudrinyo, Jamaah Al-Hidayah. Jamaah Masjid Al-Hidayah. Itu kan luar biasa. Kenapa? Berarti Pak Haji Sudrinyo ini bagian dari anggota Gusti Allah. Luar biasa Pak Haji panjenengan. Kan ngoten. Walaupun bisanya kita ini ya 5 waktu gak iso Pak Pak. Aku ya kerja Pak. Ya minimal nih gak iso 5 waktu zuhur. Gak iso zuhur, asar. Gak iso asar, maghrib, besok maghrib isya, besok isya subuh. Alhamdulillah kula sewenang kanca-kanca niku ana sing khusus jamaah subuh. Karena bisanya subuh. Khusus jamaah isya. Tidak apa-apa. Tapi ya lebih baik setiap hari. Minimal nanti kalau meninggal itu ini anggota jamaah masjid ini. Pantes di sholat di masjid ini. Gak tau nang masjid terus digawa nang masjid. Ya ono sing gremeng ae. Ya gak apa-apa, sapa sing gak ngolehi nggih ya nyolati mayit nang masjid. Tapi hadirin jamaah rahim, ayo kita ini ya memantaskan. Sehingga hadirin, ayo kita ajak saudara-saudara kita, jamaah-jamaah tahlil kita yang di rumah itu. Ayo dirameni masjid ini. Minimal kita ini merapat kepada Allah, merapat nang ngene. Golek apa maneh wong urip ya. Ayo wis kan tinggal goleki wis. Goleki cuma yang ngenteni mati kan ngono ya. Lah urip berindinane iki ya tinggal nglakoni ae. Kongkon kerja ya kerja kan ngono. Sing duwe napa niki jabatan ya mikir ngene-ngene. Ya wis sekedar mikir saja. Tapi apa? Hakikatnya kita ini ya balik nang gone Gusti Allah. Ayo dinikmati, ayo dinikmati. Nikmati nek nang gone masjid lah. Mulane nek iso iki masjid iki luwih apik timbang omahe. Napa nek luwih apik timbang omahe? Lebih kerasan nang gone masjid. Mulane iki alhamdulillah enten AC-ne wadem. Sampeyan kok seneng nang masjid? Ngadem yuk. Wis gak apa-apa lah ya. Niat ngadem tapi zikir nang gone masjid. Senang itu. Di sholat jamaah itu minimal 1 orang, makmumnya 1.
Lebih banyak lebih baik. Lebih banyak lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Biar cepat. Wa an Ummi Warokoh. Diceritakan dari Ummi Warokoh anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara anta umma ahla dariha. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ummi Warokoh ini di dalam kitab ini disebutkan Ummi Warokoh ini ada yang mengatakan Ummi Warokoh ini Warokoh bin Naufal. Ya, ibu Warokoh bin Naufal. Sinten Warokoh bin Naufal niku? Warokoh bin Naufal niku mboten lepat niku tasih pamane Khadijah. Pamane Khadijah niku mboten lepat. Tanggal teng Pak Subi. Ya. Ahli sejarah Pak Subi. Tapi ada yang mengatakan Ummi Warokoh di sini di dalam hadis ini yang meriwayatkan hadis ini adalah bintu Abdullah bin Haris, anak wedoke Abdullah bin Haris bin Umair bin Uwaimir Al-Ansari, orang Ansor. Rasulullah itu sering sekali menjenguk Ummu Warokoh ini ya, dan kadang Nabi itu menyebutnya, memanggilnya dengan asy-syahidah. Syahidah. Beliau itu, Ummi Warokoh itu punya 2 orang, wa kana laha ghulamun wa jariyatun. Punya 2 orang pembantu, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, yang menjadi tanggungannya Ummu Warokoh. Tetapi 2 orang ini akhirnya membunuh Ummu Warokoh itu pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab tahu bahwa Ummu Warokoh ini dibunuh karena diikat oleh dua orang itu, kemudian dicari oleh orang-orang dan ditemukan, kemudian dilaporkan kepada Umar, kemudian 2 orang itu disalib di Madinah. Dan itulah proses penyaliban pertama di Madinah yang pernah terjadi pada masanya, ya, yaitu pembantunya Ummu Warokoh. Beliau pernah menyampaikan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaroha anta umma ahla dariha. Nabi itu pernah memerintahkan kepada Ummu Warokoh untuk ngimami ahli keluarganya. Nah, Ummu Warokoh ini yang juga pernah menawarkan kepada Nabi, Nabi saya pingin ikut perang. Mosok sing lanang-lanang tok ae sing melok perang. Aku pingin melok perang Nabi. Izin kepada Nabi. Terus gak usah melok perang. Kamu perempuan di rumah saja. Imami orang-orang yang ada di rumahmu. Nah, dari hadis ini dijelaskan di dalam syarahnya itu bahwa perempuan itu boleh ngimami ahli keluarganya. Kalau di fikih itu berarti perempuan boleh mengimami sesama perempuan. Kenapa dikatakan kok sesama perempuan? Karena kan di rumah. Ya, perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah. Tuh Pak, aku seneng nang masjid. Tidak ada larangan. Ya, berarti tidak apa-apa perempuan ikut jamaah di masjid dan bagus. Ya, dan bagus. Yang tidak boleh itu kan di Arab sana. Ya. Di Arab sana emang tidak boleh. Kenapa? Karena di sana itu sangat bahaya zamannya Nabi. Kata tuange, napa tuang niku? Napa tuang niku? Enten sing semrap tuang. Daerah sing mboten enten penghunine. Jadi di sana itu dulu nggih saiki mawon tuang-tuange tenggone Arab niku coba panjenengan dari Mekah ke Madinah itu ndak ada penghuninya sama sekali. Itu kalau perempuan berangkat sendiri ke masjid bahaya. Ya. Oleh karena itu zaman itu Nabi memerintahkan perempuan itu lebih baik di rumah. Ya. Tapi apakah dilarang orang berjamaah di masjid? Tidak ada. Jangan dilarang orang ke masjid. Artinya apa? Tidak apa-apa. Karena di Indonesia aman. Larangan Nabi mengatakan baiknya di rumah itu karena di Arab itu begitu bahayanya perempuan pergi ke masjid.
dan tidak ada larangannya, maka berarti boleh perempuan jamaah di masjid. Tidak masalah. Kula nanti ditangleti tenggone kampung, Pak, kan luwih apik wong wedok iku nang nggone masjid. Sampeyan wong Arab apa wong Indonesia? Sampeyan wong Arab apa wong Indonesia? Wong Indonesia. Sampeyan aman ndak nang masjid? Aman, Pak. Ya berangkat aja. Lebih baik di masjid kalau di Indonesia. Kalau di Arab sana memang lebih baik di rumah. Kita harus tahu ininya, apa namanya, tempatnya. Nah, ini juga ya, kalau dipahami secara letterlek dari hadis ini, berarti boleh juga perempuan itu ngimami laki-laki. Kenapa? Karena Ummu Warokoh itu punya pembantu laki-laki. Punya pembantu laki-laki. Itu diimami, disuruh oleh Nabi untuk ngimami. Kenapa kok tidak pembantu yang laki-laki tadi yang disuruh ngimami di keluarganya? Kok Ummu Warokoh? Ada yang berkata begitu. Tetapi jumhur ulama fikih, ya, kesepakatan para ulama fikih itu menyelisihi itu, ya. Sehingga yang beliau lebih cenderung tetap bahwa laki-laki itu mengimami laki-laki, perempuan bisanya hanya mengimami perempuan. Ya. Mungkin usah dijelaskan lebih panjang tentang itu. Yang jelas kita harus mengikuti yang laki-laki, ngimami laki-laki. Kalau perempuan boleh ngimami sesama perempuan. Niku, napa niku? Wandu, ngerti wandu panjenengan? Napa wandu niku? Banji. Ya. Banji niku enten kelamine napa mboten? Kelamin. Statusmu apa? Laki-laki ya. Iku napa niki? Sing dimaksud wandu di situ itu, wandu di mana ini? Di kitab-kitab itu adalah ya memang punya dua kelamin. Ya. Laki-laki punya alatnya laki-laki dan punya alatnya perempuan, itu disebut wandu. Tapi kalau wandune teng mriki, waria teng mriki, iku gak waria kaya nang kene. Soale apa? Jelas. Sampe lanang kok wedok duwe. Duwe iku lanang, berarti lanang. Ya tetap dihukumi lanang. Yang dimaksud wandu di sini ini adalah orang yang punya dua alat kelamin itu. Wandu boleh ngimami sesama wandu. Dan boleh ngimami laki-laki, perempuan. Tidak boleh wandu ngimami laki-laki. Perempuan boleh ngimami sesama perempuan. Itu aturannya ngimami. 1, 2, 3. Kurang 3 pun. Jinjing malih. Mungkin-mungkin manfaat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kajian kita ini yang mendengarkan tidak hanya panjenengan, Bu. Kula wingi niku kaget. Pak, panjenengan niku aktif ngisi teng nggone niku. Nggih, kok ngerti sampean? Teng YouTube, Pak. Alhamdulillah. Mungkin manfaat nih. Pak Subi niku luar biasa. Damel acara-acara teng YouTube, dimasukkan di Facebook ya. Itu bagian daripada syiar Masjid Al-Hidayah. Kita sebagai jamaah masjid, ayolah berperan meramaikan masjid, memakmurkan masjid ini sebagaimana fungsi kita masing-masing. Sing sugih, ayo menjadi donaturnya. Yang bisa tidak punya biaya untuk membiayai masjid, ayo aktif di masjid. Lupa, gak usah bantu aku. Sampean bantu ngeramein di masjid dadi jamaah, cukup. Nah, misalkan masjid iki gak ono makmume kira-kira rame napa mboten? Berarti penting napa mboten panjenengan sehingga penting, jamaah niku penting, sama-sama penting ya. Orang yang menyumbang dana penting. Orang yang jadi makmum penting. Orang yang jadi takmir penting. Tapi ayo kita bersinergi. Napa bersinergi ini? Melaku bareng, ya, melaku bareng untuk meramaikan masjid. Lah, karena kita ini mengaku sebagai anggota Masjid Al-Hidayah, ayo tambah diramekno. Ngaji-ngaji ini diramekno. Tonggo-tonggo ini sing turung pingin ngaji, ayo sholat jamaah nang masjid. Sak dermo sekali gak apa-apa lah.
Nek iso ya ping 5, nek gak iso ya ping 4, nek gak iso ping 3, gak iso ping 2, nek gak iso sekali. Ojo sampai setahun pisan. Sampai setahun. Ayolah dirameni. Masjid kita ini masjid tua ya. Masjid kita ini masjid tua ya. Biar jamaah-jamaah yang sudah menginfakkan dananya ini biar ada manfaatnya kelak di akhirat. Nggih, mugi-mugi manfaat.